Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mubasharatan faqat fi hadhil fursah atsaminah nahnu min majmu'atil ula hunaka arina ilma husna thumma Abdul Rashid Hasan wa ilmi fadilah. Nahnu sanabhath عن علم المعاني تعريف علم المعاني وموضوعه ثم الكلام في النحو والبلاغة ولذلك اسمعوا واهتموا هذه الفيديو. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Arina Al-Mahusna. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu ma'ani dan objek kajiannya. Baik, langsung saja. Yang pertama, hakikat ilmu ma'ani dan posisinya. Kata ma'ani merupakan bentuk jamak dari kata makna yang secara bahasa berarti maksud, arti, atau makna. Ma'ani merupakan istilah atau salah satu kajian dalam balaghah, sedangkan makna merupakan bahasan dalam ilmu semantik atau dilalah. Secara terminologi, ilmu ma'ani adalah ilmu yang dipelajari untuk mengetahui hal ihwal lafaz bahasa Arab yang diungkapkan berdasarkan kesesuaiannya dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Ilmu ma'ani bertujuan untuk membantu pembicara atau penulis dapat menyampaikan gagasannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Untuk itu, seorang pembicara atau penulis harus mengetahui bentuk-bentuk kalimat dalam bahasa Arab. Selanjutnya, manfaat mempelajari ilmu ma'ani. Yang pertama, untuk mengetahui kemujizatan Al-Quran dari aspek keindahan deskripsinya, kehalusan penyampaiannya, kelembutan makna yang tersurat dan tersirat, pemilihan diksi yang tepat, dan penyatuan antara akal dan hati. Yang kedua, untuk mengetahui rahasia ketinggian dan kefasihan bahasa Arab, baik pada syair maupun prosa, sehingga ilmu ini merupakan modal bagi seorang kritikus sastra Arab untuk dapat membedakan mana ungkapan yang benar dan yang tidak, mana yang indah dan yang kurang, serta mana yang teratur dan tidak. Selanjutnya, objek kajian ilmu ma'ani. Yang pertama, isnad khobari atau kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang penuturnya bisa dikatakan jujur atau bohong. Penutur dikatakan jujur jika kalimatnya sesuai dengan fakta, dan dikatakan bohong jika kalimatnya tidak sesuai dengan fakta. Tujuan kalimat berita adalah sebagai permohonan belas kasihan atau istirham, menampakkan kelemahan dan kepasrahan, penyesalan dari sesuatu yang diharapkan. Objek kajian yang kedua adalah musnad ilaih. Secara bahasa, musnad ilaih berarti yang disandarkan kepadanya, sedangkan terminologi adalah fa'il, naibul fa'il, mubtada, isim kana, isim inna, maf'ul awal, dan donna dan saudara-saudaranya. Dengan kata lain, musnad ilaih adalah kata-kata yang dinisbahkan kepadanya suatu pekerjaan atau keadaan. Dalam kajian ilmu balaghah, ada beberapa teknik dalam mengungkapkan musnad ilaih. Di antaranya adalah memakrifakan dan menakirahkan, menyebut dan meninggalkan, susun balik atau mengedepankan dan mengakhirkan. Objek yang ketiga adalah musnad atau predikat dalam kalimat. Secara bahasa, musnad berarti disandari. Secara terminologis, musnad adalah sifat fi'il tam atau sesuatu yang bersandar kepada musnad ilaih. Musnad berada pada kata yang berkedudukan sebagai khobar mubtada, kata kerja, isim fi'il, khobar kana dan saudara-saudaranya, khobar ina dan saudara-saudaranya, maf'ul kedua donna dan saudara-saudaranya. Seperti kajian pada musnad ilaih, musnad juga mempunyai beberapa keadaan, yaitu didahulukan atau diakhirkan, dima'rifakan atau dinakirahkan, disebutkan atau ditinggalkan. Objek kajian yang keempat yaitu uslub atau kalam insya. Kalam insya adalah kalimat yang penuturannya tidak bisa dinilai bohong ataupun jujur. Kalam insya dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, insya thalabi adalah kalimat yang menghendaki suatu permintaan yang belum diperoleh saat meminta. Dan yang kedua adalah insya ghairu thalabi, adalah
kalimat yang di dalamnya tidak menghendaki suatu permintaan. Objek kajian yang kelima adalah keadaan mengenai fiil. Dan keadaan mengenai fiil ini terdapat 4 keadaan. Keadaan pertama adalah asal dari fiil adalah maklum, akan tetapi terkadang berbentuk majhul dengan menghapus fa'ilnya. Keadaan kedua, asal dari ma'mul adalah diakhirkan dari fi'ilnya. Keadaan ketiga, asal dari amil adalah didahulukan dari ma'mulnya, sebagaimana bahwa asal dari ma'mul adalah didahulukan omdanya dari futlahnya. Dan keadaan keempat, didahulukan futlahnya dari omdanya. Objek kajian yang keenam adalah uslub al-qasr. Al-qasr berarti mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan cara yang khusus pula. Kata pertama adalah maksur, yang mengkhususkan, dan kata yang kedua adalah al-maksur alaih, yang dikhususkan. Qasr dilihat dari eksistensinya ada 2 macam, yaitu qasr hakiki, yaitu pengkhususan sesuatu berdasarkan realitas kenyataan tuturan dan tidak keluar dari itu. Yang kedua adalah qasr idhofi, pengkhususan sesuatu yang didasarkan pada penyandaran sesuatu yang berada di luar ujaran. Yang ketujuh adalah al-fasl wal wasl. Al-fasl adalah kebalikan dari al-wasl, yakni tidak menyambungkan antara 2 kalimat. Contoh, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Terdapat pada surah Fussilat ayat 34. Yang kedua adalah al-wasl, yaitu menyambungkan kalimat dengan kalimat yang lainnya dengan huruf wawu. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, pada surat At-Taubah ayat 199. Dan objek kajian yang terakhir yaitu al-ijaz wa itnab wal musawwah. Yang pertama, ijaz adalah makna yang luas di balik kalimat yang pendek. Ijaz ada 2 macam, ada kalanya qasr dan ada kalanya hadf atau membuang. Yang kedua adalah itnab, yaitu menambahkan kata-kata dari makna yang sebenarnya untuk tujuan tertentu. Yang ketiga adalah musawwah, yaitu kalimat di mana kata-katanya sepadan dengan maknanya dan maknanya sepadan dengan kata-katanya, tidak lebih dan tidak kurang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainu Fadilah. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalam dalam perspektif ilmu balaghah. Nah, kalam sendiri memiliki arti pembicaraan, yaitu suatu lafaz yang berfaedah dan tersusun. Adapun pengertian lain, kalam dalam bahasa Arab atau kalimat dalam bahasa Indonesia, yaitu kalimat yaitu suatu untaian kata-kata yang memiliki penjelasan yang lengkap. Nah, dimana kita itu bisa memahami apa yang si lawan bicara kita itu ucapkan, apa yang dia sampaikan, jadi kita itu paham. Jadi yang disebut kalimat itu adalah suatu penjelasan yang lengkap. Kemudian balaghatul kalam, balaghatul kalam adalah kalam yang baligh, yaitu suatu kalimat yang fasih dan sesuai dengan muqtadal hal, yaitu persesuaian antara kata-kata yang dikemukakan yang sesuai dengan lawan bicara, atau bisa disebut mukhatab. Nah, bisa dikatakan kalamnya baligh itu harus memiliki 2 syarat, yaitu yang pertama itu konteksnya itu harus jelas, kemudian harus jelas, harus fasih, dan yang kedua yaitu disampaikan pada kesempatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi orang yang diajak bicara. Jadi kita itu harus melihat kondisi orang yang kita ajak bicara, agar kalimat itu kadang dituntut karena kalimat kadang dituntut harus disampaikan secara ringkas. Ada kalimat yang disampaikan secara panjang lebar, ada kalimat yang harus disampaikan dengan metode tertentu, dengan kita menyesuaikan keadaan kondisi orang yang kita ajak bicara. Kemudian kalam dalam konteks ilmu balaghah itu ada 2 macam, yaitu
ada kalam khobar dan juga kalam insya. Kalam khobar itu kabar atau berita. Jadi kalam khobar itu suatu perkataan yang dikatakan atau yang dikemukakan si pembicara dengan orang itu bisa memahami apakah innahu shadiqun aw fihi kadhib, apakah kalimat tersebut bisa dianggap benar atau bisa dianggap bohong. Jadi contohnya seperti Ahmad Jamilun. Nah, kalimat tersebut itu bisa dikatakan benar atau salah, bisa dianggap bohong atau fakta, karena tidak semua orang itu menganggap si Ahmad itu ganteng, tidak semua orang itu menganggap Ahmad itu jamil. Kemudian yang kedua itu kalam insya. Apa sih kalam insya itu? Kalam insya itu dalam segi bahasa itu artinya membangun, kreasi, menyusun, atau memulai. Jadi kalam insya ini adalah suatu kalimat yang tidak bisa kita anggap sebagai kalimat yang dusta atau benar. Seperti contohnya jika ada seorang mutakalim mengucapkan suatu kalam insya, mukhotob sebagai mukhotob tidak bisa menilai bahwa ucapan mutakalim itu benar atau dusta. Jadi seperti ada yang bilang mutakalim mengucapkan isma, berkata isma yang artinya dengarkanlah. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ucapannya itu benar atau dusta. Setelah kalam tersebut diucapkan, itu yang mesti kita lakukan itu adalah menyimak ucapannya. Jadi kalam insya itu tidak bisa kita anggap sebagai kalam yang benar atau salah. Jadi insya ini kebalikan dari khobar yang dimana khobar ini kalimatnya itu bisa dianggap benar atau salah, sedangkan insya kita tidak bisa menganggap kalimat tersebut dusta atau benar. Jadi intinya kalam dalam konteks balaghah ini dibagi menjadi dua, kalam khobar dan kalam insya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Sekarang kita membahas tentang analisis kalam dalam perspektif ilmu nahwu. Jadi kalam itu ada di ilmu balaghah dan juga ada di ilmu nahwu. Jadi di ilmu nahwu ada juga kalam, di ilmu balaghah ada kalam juga. Nah, sekarang kita bahas kalam di dalam ilmu nahwu itu seperti apa. Di dalam kitab Taisir Qawaid Nahwu dijelaskan bahwasanya al-kalamu huwal lafdhu al-murakabu al-mufidu bil wad'il arabi wal qasdi faidatan yahsunu sukutu 'alaiha. Nah, di dalam definisi tersebut terdapat 4 kriteria dalam membangun suatu kalam. Kriteria yang pertama yaitu ayyakuna lafdon atau ucapan. Al-lafdhu huwa as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati mithlu Umarun. Yaitu suatu kalimat harus terangkai dari bagian-bagian huruf hijaiyah, baik secara hakiki atau nampak. Seperti kalimat Umarun itu terdiri dari huruf hijaiyah ain, mim, sama ro. Ataupun tidak nampak seperti halnya dhamir mustatir. Bahkan ahli nahwu itu ada yang berpendapat bahwasanya bentuk tulisan dan isyarat itu bukan merupakan suatu kriteria dalam terbentuknya suatu kalam, karena tulisan dan isyarat itu tidak diucapkan. Kemudian selanjutnya yaitu kriteria yang kedua,
yaitu ayyakuna murakkaban. Murakkab huwa ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Suatu kalimat yang harus tersusun daripada dua kata atau lebih, seperti halnya istaqim. Istaqim itu fi'il amr. Nah, dalam fi'il amr itu pasti di dalamnya itu ada kata anta. Fi'il amr kan menyuruh seseorang. Adalah murakkab yang tersusun dari dua kata, yaitu istaqim dan anta. Jadi dalam lafadz istaqim itu terkandung dhamir anta sebenarnya. Jadi istaqim itu tersusun dari dua kata. Jadi itu sudah termasuk kalam. Kemudian selanjutnya kriteria yang ketiga, yaitu ayyakuna mufidan. Mufidan yaitu berfaedah. Ma afada faidatan tamatan la yatashawafu as-sami'u ma'aha ila syai'in bihaitsu yahsunu sukutu minal mutakallim wasami 'alaiha. Sesuatu yang memberikan faedah sempurna, yaitu sekiranya pendengar tidak memberikan tanggapan. Jadi kalau ada seseorang berkata dan yang diajak berbicara itu tidak memberikan tanggapan, itu membuktikan bahwasanya yang diajak bicara itu sudah memahami apa yang dibicarakan oleh mutakallim. Artinya mutakallim atau pembicara dan mukhatab atau pendengar akan diam dan mengerti atas kalimat yang diucapkan tadi. Nah, yang terakhir, kriteria yang terakhir keempat, yaitu ayyakuna maudu'an bil wad'il arabi wal qasdi. Makna harus sesuai dengan apa yang dimaksudkan dan ditetapkan oleh orang Arab. Artinya suatu makna yang dimaksudkan dan ditetapkan oleh orang Arab atau mutakalim, di mana lafaz tersebut memberikan suatu pengertian sempurna sehingga pendengar memahami maksud dari objek pembicaraan itu. Artinya bahasa Arab yang diucapkan itu maknanya adalah makna yang sudah ditetapkan oleh orang-orang Arab. Di sini ada contoh, ad-dinu mu'amalatun. Agama adalah muamalah. Nah, susunan di atas, susunan itu sudah memenuhi 4 kriteria, yaitu lafadz, murakkab, mufid, dan kandungan makna yang disampaikan pembicara. Jika seorang pembicara hanya mengucapkan ad-dinu, semisal ad-dinu begitu, tentunya lawan bicara itu tidak akan memahami maksudnya. Ad-dinu itu maksudnya apa? Namun ketika sudah ditambah kalimat dengan mu'amalatun, ad-dinu mu'amalatun, maka ucapan tersebut akan melahirkan suatu makna yang bisa dimengerti oleh kedua belah pihak. Begitu. Mungkin seperti itu keterangan dari kalam menurut dari perspektif nahwu. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Akhirul kalam, idza wajadtum minna al-akhta wal aghlad, arju minkum buhurul afwi. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.